Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah ini sosialisasi ya yang kemarin terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 52 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen, yang merupakan ini adalah ganti ya dari peraturan sebelumnya, Permendikbud nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen juga, di mana sebelumnya saya sudah membahas ya terkait dengan aturan ini, seperti Bapak Ibu dosen lihat pada video YouTube saya sebelumnya. Tapi mungkin Bapak Ibu dosen agak kesulitan untuk memahami apa yang saya jelaskan kemarin ya, karena kita langsung pada dokumen yang diterbitkan. Jadi kali ini itu saya mendapatkan PPT-nya ya dari penjelasan sosialisasi. Jadi saya mencoba untuk membawakan kembali. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk prompting penulisan di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, penulisan buku, baik itu buku ajar, buku referensi maupun monograf, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya, ataupun Bapak Ibu dosen bisa memfollow Instagram saya ataupun Facebook saya, karena biasanya yang berkaitan dengan akademik termasuk workshop atau pelatihan untuk penulisan jurnal internasional biasanya saya share di Instagram saya atau di Facebook saya. Nah, baik Bapak Ibu dosen, jadi mungkin ini agak lebih panjang ya karena ada 32 slide, tapi ada bagian-bagian yang akan saya skip karena menurut saya tidak begitu terlalu penting ya. Karena kita akan lebih bahas kepada hal-hal yang lebih krusial saja ya. Jadi apa saja yang perlu yang baru ya dalam Permendikti-Saintek tahun 2025 dibandingkan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2025. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan definisi dosen tetap dan tidak tetap, sebenarnya di Permendikbudristek nomor 44 juga sudah disebutkan ya. Kemudian ada pengaturan mengenai pengadaan, pengangkatan, penyetaraan, dan pemberhentian dosen ya. Kemudian ada syarat dan mekanisme sertifikasi dosen. Ini jauh lebih dipermudah kalau menurut saya ya. Kemudian syarat dan mekanisme promosi juga yang mungkin sebelumnya tidak ada. Ya artinya sebelum Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu terbit mungkin berbeda ya. Nah, sekarang sudah Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 sehingga ada syarat untuk mekanisme promosinya itu karena sudah diatur oleh otoritas kampus sendiri. Dan ada istilah Profesor Emeritus. Nah, ini yang baru ya, karena di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tidak ada istilah Profesor Emeritus. Nah, ini saya juga tidak tahu esensinya sebenarnya Profesor Emeritus itu seperti apa gitu ya. Apakah hanya cuma sekedar profesor yang tadinya dari PTN kemudian ditugaskan di PTS seperti itu. Kemudian ada mekanisme pengaturan tunjangan ya, tunjangan profesi dosen. Nah, kemudian ini yang perlu akan kita bahas ya, jadi promosi dosen, kemudian karir dosen, ada juga penghasilan dan ketentuan peralihan serta ketentuan penutupan. Nah, profesi dosen sendiri itu kan ada status dan jabatan akademik dosen ya, yang kita akan bahas. Kemudian kualifikasi dan kompetensi dosen, termasuk misalnya dosen dia punya prestasi luar biasa gitu. Kemudian ada pengadaan, pengangkatan, dan penyetaraan dan pemberhentian dosen. Jadi ini agak sedikit bukan kontradiksi tapi bertolak belakang mungkin dengan kalau misalnya Permendikbud nomor 500 tahun 2024 itu diberlakukan ya, seperti itu. Nah, kemudian sertifikasi dosen yang menurut saya jauh lebih dipermudah. Kemudian beban kerja dosen ini masih belum berubah ya menurut saya. Kemudian etika dosen, kode etik dosen ini kalau di Permendikbud nomor 44 itu ada di halaman terakhir. Sedangkan kalau di Permendikti-Saintek nomor 52 ini tidak ada sama sekali di lampirannya gitu. Tapi Bapak Ibu dosen sebenarnya kalau mau mengetahui kode etik dosen itu mungkin bisa merujuk di Permendikbud ya nomor 44 tahun 2024 itu.
Nah, jadi kita berbicara dulu dari status dosen. Ini meskipun tidak terlalu krusial, tapi harus saya sampaikan bahwa saat ini itu ada dosen tetap dan dosen tidak tetap, seperti itu ya. Jadi dosen tetap maupun dosen tidak tetap itu perbedaannya ya hanya cuma pada bagian bekerja penuh waktu ya kalau yang dosen tetap, sedangkan yang dosen tidak tetap berarti dia tidak bekerja penuh waktu ya pada suatu perguruan tinggi. Kemudian beban kerjanya ya minimal 12 SKS ya. Sedangkan kalau yang tidak tetap itu ya dia tidak harus memenuhi 12 SKS. Kemudian yang dosen tetap itu memenuhi kinerja tridharma, terencana dan termonitor. Sedangkan kalau dosen tidak tetap tentu tidak memenuhi kinerja tridharma dan terencana termonitor. Nah, pertanyaan yang paling muncul mungkin ya akan ditanyakan, apakah dosen tidak tetap itu bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi? Jelas tidak bisa kalau ini ya. Kenapa demikian? Karena kalau tunjangan sertifikasi itu kan kegiatan dari tridharma kita. Nah, dia mau melaporkan apa gitu ya. Nah, ini keduanya itu sebenarnya wajib ya terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi PDPT Dikti seperti itu. Nah, kecuali dosen tidak tetap ini itu beralih status menjadi dosen tetap. Nah, itu bisa untuk menjadi dia mengusulkan kenaikan jabatan fungsional ya, jabatan akademik misalnya, kemudian bahkan mungkin bisa menjadi profesor di kemudian hari. Nah, ini jabatan fungsional dosen itu masih sama sebelumnya ya. Jadi ya asisten ahli, lektor kepala, guru besar gitu ya. Nah, yang dilakukan juga itu adalah misalnya asisten ahli tetap dibina oleh lektor kepala dan profesor ya. Begitupun juga dengan lektor. Sedangkan lektor kepala ya tetap dibina oleh profesor. Nah, yang guru besar ini itu tertulis bahwa mandiri, kolaboratif, dan membina jenjang di bawahnya. Nah, pertanyaannya, apakah profesor-profesor sekarang ini, mohon maaf ya, bukannya untuk menilai profesor tapi kebanyakan yang kalau kita lihat dengan mata kepala sendiri itu, apakah profesor sekarang itu bisa dikatakan mandiri, kolaboratif, dan membina jenjang di bawahnya, gitu ya. Mengingat bahwa jarang sekali ya ada profesor yang semacam itu. Nah, berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan profesor yang di luar negeri, memang bukan hanya sebenarnya membina jenjang di bawahnya ya, tetapi sangat kolaboratif bahkan sama studennya gitu. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan. Tapi terlepas dari itu ya udahlah, kita mengikuti aturan yang berlaku saja. Nah, kemudian untuk kualifikasi dosen seperti ada yang di pasal 5 dan 6. Jadi kalau kualifikasi akademik ya, jadi program diploma dan sarjana, baik itu lulusan magister S2 dan magister terapan. Kemudian ada program magister dan doktor ya, lulusan doktor S3 atau doktor terapan. Kemudian ada program profesi, lulusan spesialis atau magister dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kemudian ada program spesialis, lulusan subspesialis, kemudian ada doktor atau spesialis dengan pengalaman kerja minimal juga 2 tahun, dan program subspesialis ya, lulusan subspesialis atau doktor dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Nah, kualifikasi lainnya itu adalah keahlian dengan prestasi luar biasa ya, atau kinerja dengan pengalaman kerja sebelumnya. Nah, cuma di sini itu tidak dijelaskan ya, keahlian dengan prestasi luar biasa itu seperti apa gitu ya. Apakah menggunakan sistem meritokrasi? Artinya begini, bagaimana dengan dosen yang produktif misalnya, atau dia katakanlah yang memiliki kinerja prestasi luar biasa. Nah, apa sebenarnya reward yang akan dia dapatkan seperti itu? Nah, selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan nih ya, kompetensi dosen seperti yang ada di pasal 7 ya. Jadi ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran serta mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pengalaman belajar ya. Jadi ini sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki oleh semua dosen ya. Kemudian kompetensi kepribadian ya, kompetensi kepribadian itu ya kita memiliki karakter luhur, kedewasaan emosi ya, dan menjadi teladan yang menjunjung tinggi etika dan moral akademik. Nah, itu ada etika dan serta moral akademik yang harus kita pahami, yang harus kita tegakkan. Kemudian ada kompetensi sosial, jadi kemampuan komunikasi efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring dengan sivitas akademik maupun masyarakat luas. Kemudian ada kompetensi profesional, jadi penugasan materi keilmuan secara mendalam, serta kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu tersebut secara berkelanjutan.
Nah, ini yang untuk pengadaan dan pengangkatan, penyetaraan dan pemberhentian dosen ya. Jadi untuk di pengadaan sendiri ada pelaksanaan itu dilakukan oleh kementerian, kemudian PTN berbadan hukum dan badan penyelenggara ya. Dalam hal ini adalah PTS misalnya, seperti itu. Nah, syarat kualifikasi awalnya itu ya tentu dia memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli dan wajib ijazahnya itu adalah S2 ya untuk atau magister terapan atau sertifikasi profesi spesialis. Kemudian kalau lektor ya wajib memiliki ijazah doktor tentunya ya, doktor terapan atau sertifikat profesi subspesialis. Nah, dasar pengadaan itu berdasarkan perencanaan kebutuhan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan perguruan tinggi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi masing-masing sebenarnya. Nah, kemudian untuk pengangkatan, jadi pengangkatan CPNS ke PNS itu dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pengangkatan melalui perpindahan dan jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada juga penyetaraan ya, jadi dosen tidak tetap itu dapat beralih status menjadi dosen tetap, itu seperti yang saya sudah sebutkan di awal-awal tadi, dengan pengakuan jabatan akademiknya sepanjang jabatan akademik tersebut itu ditetapkan oleh kementerian. Nah, dosen warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri itu juga dapat beralih menjadi dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum atau PTS dengan syarat ya, telah memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor ya. Jadi memang kalau di luar negeri itu kan ada jabatan di bawahnya itu adalah asisten profesor ya, asisten profesor, kemudian associate profesor, baru profesor muda, profesor senior gitu. Ya, tapi hampir tidak terlihat jelas mana profesor senior, profesor senior ya. Kemudian berusia paling tinggi 60 tahun gitu. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah ada dosen warga negara Indonesia yang sudah berkarir di luar negeri itu mau kembali ke Indonesia itu ya. Kemudian yang berikutnya itu pemberhentian ya. Jadi atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi dosen non-PNS dan dalam jabatan akademik sebelumnya diberhentikan. Jadi misalnya contohnya yang bersangkutan mungkin adalah dosen PNS ya, kemudian dia berhenti menjadi dosen PNS dan kemudian beralih menjadi dosen non-PNS, mungkin seperti itu. Nah, tidak ada permintaan sendiri ya, jadi melakukan pelanggaran misalnya ya akademik yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan dosen atau melakukan kekerasan yang dijatuhi sanksi administrasi tingkat berat atau pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan diri menjadi dosen non-PNS dalam jangka waktu paling cepat 5 tahun sejak selesainya masa sanksi atau hukuman pidana dan paling lambat 10 tahun sejak selesai menjalani masa sanksi atau masa hukuman pidana. Nah, kemudian sertifikasi dosen ini yang saya bilang tadi bahwa ini jauh lebih mudah ya, karena satu persyaratannya tentu harus dosen tetap ya. Kemudian memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Memiliki jabatan akademik rendah yaitu asisten ahli, kemudian lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, ini yang saya bilang lebih mudah itu karena perguruan tinggi itu asalkan dia sudah memiliki status akreditasi unggul, dia boleh menyelenggarakan sertifikasi dosen di sini. Jadi persyaratan perguruan tinggi yang boleh menyelenggarakan tes sertifikasi dosen ya tentunya adalah dia memiliki akreditasi unggul, kemudian memiliki program studi yang relevan dengan rumput ilmu di bidang studi dosen yang mengikuti proses sertifikasi dosennya, serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri berupa rekam jejak yang baik dalam pengelolaan dosen. Nah, ini rincian BKD dan ketentuan tugas tambahan. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa untuk kegiatan pokok BKD itu kan memang ada proses perencanaan dan pembelajaran, kemudian membimbing dan melatih, ada pengabdian masyarakat, evaluasi pembelajaran, ada juga penelitian dan tugas tambahan yang lain. Ini sebenarnya komponen dasar di dalam BKD ya. Nah, tugas tambahan itu ya misalnya dia bertindak sebagai pimpinan perguruan tinggi, fungsi organisasi perguruan tinggi, dan peran lain sebenarnya di perguruan tinggi itu sendiri, yaitu setara dengan 9 SKS. Nah, kewajiban dosen tugas tambahan itu ya
minimal 3 SKS ya pendidikan dan maksimal 16 SKS dari total dari BKD tersebut. Yang kemudian di bagian BKD itu akan tertulis memenuhi atau tidak memenuhi, karena nanti akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dari tunjangan profesi dosennya atau diberhentikan sementara sampai pemenuhan itu terpenuhi gitu. Nah, ini kode etik dan kewajiban moral dosen. Jadi secara singkat memang ditulis di sini tuh menjunjung integritas akademik ya. Nah, sayangnya pertanyaan mendasarnya apakah semua dosen itu memahami integritas akademik? Yaitu ya bisa kita lihat ya dari artikel-artikel ya yang banyak hanya cuma nebeng nama dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya juga wajib menjaga kejujuran dan pelaksanaan tridharma serta tidak melakukan plagiasi atau penyelenggaraan atau pelanggaran karya ilmiah. Kemudian lingkungan aman dan inklusif ya. Jadi menciptakan kampus yang bebas kekerasan, menghormati keberagaman dan menolak segala bentuk perundangan ya. Kemudian ada menghindari konflik kepentingan. Jadi menjaga profesionalisme dengan menghindari benturan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas ya. Sama menolak gratifikasi ya. Gratifikasi ini ya tentu misalnya diberikan sesuatu oleh mahasiswa itu memang tidak boleh ya. Itu memang sejak dari dulu aturan gratifikasi itu memang tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswanya yang memberikan sesuatu ya memang harus ditolak seperti itu. Kemudian karir dosen itu pengolahan kinerja dosen dan promosi dosen ya, ini yang menarik juga. Jadi pengolahan kinerja dosen itu penetapan indikator kinerja dosen. Jadi kalau di peraturan Kepmendikti-Saintek nomor Permendikbudristek nomor 500, penetapan indikator dosen itu ditentukan oleh kampusnya masing-masing. Nah, kalau sekarang itu indikator kinerja dosen itu tetap ditetapkan oleh menteri dan pimpinan perguruan tinggi itu dapat menambahkan indikator kinerja lain yang belum ditetapkan oleh menteri. Artinya kalau kita melihat di peraturan Permendikbud nomor 500 itu ada indikator dasar yang telah ditetapkan oleh menteri. Nah, universitas itu boleh mengacu indikator dasar tersebut gitu. Nah, kalau misalnya mau menambahkan itu adalah sangat diperbolehkan gitu ya. Kemudian pembinaan kinerja dosen itu dilakukan untuk memenuhi beban kerja dosen dan meningkatkan kinerja dosen sesuai dengan indikator kinerja dosen tersebut. Jadi setiap kampus itu diberikan otoritas ya untuk mengatur disesuaikan dengan kemampuan dosennya masing-masing. Jadi jangan menetapkan indikator dosen di atas misalnya dasar dari indikator yang telah ditetapkan oleh menteri, menganggap bahwa mungkin dosen-dosen di kampusnya mampu sehingga menetapkan yang jauh standarnya lebih tinggi ya gitu. Tapi itu pilihan universitas masing-masing karena berdasarkan dari kesepakatan bersama ya. Kemudian ada penilaian kinerja dosen. Jadi penilaian kinerja dosen itu dilakukan setiap periode dalam 1 tahun kalender akademik. Nah, untuk promosi jadi bisa dilakukan secara reguler, kemudian loncat jabatan dan penyesuaian. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman dosen, karena kalau di Kepmendikti-Saintek nomor 63 itu tidak sama sekali adanya loncat jabatan. Jadi kalau kita flashback ke POPAK tahun 2019 itu ada loncat jabatan. Jadi teman-teman dosen yang dengan prestasi yang luar biasa, dengan produktif ya, itu bisa loncat jabatan. Misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala, kemudian lektor ke guru besar gitu ya. Artinya menerapkan sistem meritokrasi. Tapi di Kepmendikti nomor 63 itu ya untuk loncat jabatan dihapus gitu. Sehingga dosen yang kinerjanya luar biasa sama dosen yang biasa itu dinilai sama. Jadi mekanisme meritokrasinya itu tidak ada. Nah, sedangkan kalau di Kepmendikti-Saintek Permendikbudristek nomor 52 ini itu sepertinya ada mekanisme loncat jabatan ya. Dan tentunya dengan prestasi yang luar biasa yang telah ditetapkan oleh kementerian. Nah, ini promosi regulernya. Jadi kenaikan 1 tingkat jenjang jabatan akademik bagi dosen tetap ya, jadi sesuai dengan kebutuhan formasi dosen. Kemudian bagi PNS wajib memenuhi ketentuan pangkat dan golongan sesuai regulasi. Jadi tetap berlaku sistem SKP Bapak Ibu dosen ya, untuk yang khusus untuk yang PNS.
Nah, loncat jabatan itu akselerasi kenaikan 2 tingkat jenjang jabatan akademik sekaligus. Jadi diberikan kepada dosen dengan pencapaian yang luar biasa. Nah, cuma di sini itu tidak dijelaskan secara eksplisit seperti apa pencapaian luar biasa yang bisa kemudian dosen itu bisa loncat jabatan gitu. Nah, syarat dan mekanisme khususnya itu diatur dalam petunjuk teknis gitu. Nanti kita tinggal menunggu juknisnya ya. Tinggal menunggu juknisnya seperti apa yang ditetapkan kalau misalnya dosen mau loncat jabatan. Kemudian untuk promosi penyesuaian, pengakuan jabatan akademik yang dimiliki sebelum menjadi CPNS itu dilakukan setelah resmi diangkat menjadi PNS oleh dosen dan memperhatikan ketersediaan formasi pada jabatan akademik yang dituju gitu. Nah, untuk promosi reguler, persyaratan naik jabatan akademik ya. Jadi, kalau misalnya yang lektor, persyaratan ke lektor itu yang paling mencolok ya sebenarnya ini ya. Tidak ada sama sebenarnya waktu kalau Bapak Ibu lihat di POPAK 2019, kredit penelitian ya memang yang harus diperhatikan ya 35% gitu. Kemudian ada syarat khusus berupa 1 publikasi ilmiah atau 1 hasil karya seni berkualitas ya. Nah, cuma di sini tidak disebutkan ya. Mungkin kalau disebutkan di dalam sosialisasi itu adalah ke jurnal nasional gitu ya. Nah, untuk persyaratan lektor kepala itu adalah angka kredit penelitiannya minimal 40%. Nah, dan itu syarat khususnya itu 1 ya. Nah, cuma kalau kita mengacu kepada Kepmendikti Saintek nomor 63 itu untuk dosen-dosen yang memiliki gelar akademik magister dan mau naik ke lektor kepala itu tidak harus ke jurnal internasional gitu ya. Jadi ke jurnal Sinta 1 maupun Sinta 2 itu sudah diperbolehkan seperti itu. Nah, saya kira ini untuk yang lektor kepala saya kira sama ya. Tetap ke jurnal nasional Sinta 1 atau Sinta 2 gitu. Untuk teman-teman dosen yang kualifikasi pendidikannya itu adalah magister. Begitupun kalau yang doktor ya minimalnya ya Sinta 1, Sinta 2. Tapi kalau misalnya mau ke internasional ya sangat diperbolehkan malah gitu ya. Kemudian untuk yang profesor, nah profesor ini kalau sebelumnya itu 1, sekarang 2 yang diminta gitu ya. Nanti kita akan bahas sekaligus dengan reward yang didapatkan oleh profesor gitu. Nah, ini memiliki minimal syarat khususnya itu berupa 2 publikasi ilmiah atau hasil karya seni berkualitas. Jadi berkualitas itu baik lektor kepala maupun guru besar itu kan tertulisnya berkualitas ya. Apakah yang ada salah satu komentar di YouTube saya itu bertanya bahwa apakah yang berkualitas itu yang dimaksud adalah yang bereputasi ya. Nah, saya kalau untuk yang profesor saya bisa menjawab tentu harus yang bereputasi. Tetapi kalau untuk yang naik jabatan ke lektor maupun lektor kepala, itu kalau kita berbicara tentang berkualitas, ya tentunya juga harus bereputasi. Cuma sayangnya kan kalau lektor dan lektor kepala itu kan minimal syarat khususnya itu kan Sinta 1 ya, dan Sinta 2 untuk lektor kepala, sedangkan lektor mungkin ya 3, 4, 5, 6 lah semacam itu gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ketika misalnya ini saya contohkan ya, ada dosen yang mengajukan ke lektor, ya udah bidiknya adalah Sinta minimal ya Sinta 3, 4 gitu ya. Kemudian kalau yang lektor kepala ya bidiknya ya Sinta 1, Sinta 2 gitu. Nah, kalau untuk yang profesor ya tidak ada pilihan ya itu harus ke jurnal internasional bereputasi. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kenaikan jabatan akademik katakanlah di luar negeri, untuk menjadi profesor di luar negeri itu lebih berat dibandingkan yang di Indonesia ya, apalagi hanya cuma 2 ya. Kalau di luar negeri itu kampus tempat saya kuliah dulu itu untuk ke profesor itu 1 tahun itu 5 minimal 5 publikasi ya di jurnal internasional yang masuk kategori SCI seperti itu ya, kuartil 1 seperti itu. Kemudian dia harus membimbing mahasiswa PhD seperti itu. Jadi ada syarat-syarat semacam itunya. Nah, kalau di Indonesia itu kan seperti katanya Prof Stella itu jauh lebih mudah sebenarnya dibandingkan yang di luar negeri gitu. Makanya kalau 2 ya itu mungkin Bapak Ibu dosen mungkin akan protes ya kalau misalnya kayak seperti pembayaran
honorarium dari profesor ya, yaitu tunjangan kehormatannya ya. Nanti akan kita bahas di next slide. Nah, untuk promosi reguler, kewenangan penilaian uji kompetensi ini saya kira tidak terlalu penting ya, karena kecuali untuk yang gelar profesor itu dilakukan bisa di Dirjen Dikti ya dan Kementerian Agama. Jadi kalau misalnya PTN maupun PTS, Dikti dan lain sebagainya, ada dosen yang mengajukan ke mana? Ke profesor, ya uji kompetensinya ya itu hanya bisa dilakukan di pusat ya, Dikti, dan kalau untuk yang dosen-dosen Kementerian Agama di Kementerian Agama. Nah, tapi kalau untuk yang levelnya adalah asisten ahli, lektor, yaitu bisa dilakukan di perguruan tingginya masing-masing, kecuali yang PTS ya, yang akreditasi unggul itu, dia untuk uji kompetensi lektornya tidak bisa. Dia hanya cuma maksimal sampai ke asisten ahli saja. Kemudian regulasi promosi reguler, kewenangan penetapan jabatan akademik itu sama ya. Jadi kalau di Indonesia masih ya untuk jabatan akademik itu masih tetap di ini ya. Meskipun sudah agak sedikit melunak gitu ya. Tapi kalau misalnya lektor kepala maupun profesor itu masih tetap dilakukan oleh Mendikti Saintek misalnya, semacam itu. Nah, kalau di luar negeri berbeda. Jadi dosen yang akan menjadi profesor itu ya ditentukan dari ini ya, dari kampusnya sendiri gitu ya, persyaratan dan lain. Memang punya persyaratan yang ditetapkan oleh kementeriannya sendiri, tapi yang menentukan bahwa dosen A, dosen B itu layak menjadi profesor itu yang menentukan adalah kampusnya. Seperti itu. Jadi nanti kampusnya yang akan mengajukan bahwa si A ini layak sudah menjadi profesor. Nah, nanti tinggal kementeriannya yang mengeluarkan SK seperti itu. Nah, kalau kita itu masih berkutat di pusat seperti itu, karena punya asesor untuk PAK tersendiri. Nah, untuk ketentuan profesor emeritus ini yang menarik ya, karena di Permendikbud-Ristek nomor 44 tahun 2024 itu tidak ada istilah profesor emeritus. Nah, profesor emeritus ini definisi dan statusnya itu adalah dosen jabatan profesor yang telah pensiun dan memiliki prestasi yang sebelumnya di PTN kemudian ditugaskan di PTS atas persetujuan senat universitas ya. Jadi kalau misalnya tidak ada persetujuan dari universitas PTS ya dia tidak juga bisa gitu ya. Nah, status dosennya adalah tetap ya dan dapat diperhitungkan di penjaminan mutu. Nah, ketentuan masa tugasnya itu adalah maksimal 75 tahun. Tapi Bapak Ibu dosen juga perlu ketahui bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan sedang digugat di MK ya. Untuk peningkatan masa usia pensiun profesor gitu. Nah, nanti di depannya itu ada tulisan profesor emeritus gitu yang ditetapkan di depan nama tersebut. Nah, kemudian hak penghasilannya itu dapat memperoleh pendanaan APBN untuk penelitian maupun pengabdian. Jadi dia tetap menjalankan kegiatan tridharma. Juga beban kerja ditetapkan oleh perguruan tinggi PTS. Gaji dibayar oleh badan penyelenggara ya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini yang menjadi beban tersendiri juga oleh PTS ya. Karena dia harus membayar si profesor tersebut berdasarkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bapak Ibu tahu sendiri ya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi dengan kata lain bahwa kecuali mungkin universitas-universitas PTS yang katakanlah mampu untuk membayar dosennya ya, apalagi kalau kita ketahui untuk yang profesor ini kan terkecuali dia ini ya profesor yang banyak profesor-profesor yang saya ketahui itu yang sudah masuk masa pensiun itu dibayarnya tidak harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu, karena dia sudah mungkin jatuh cintanya ya mengajar, melakukan penelitian seperti itu gitu. Daripada tidak ada kegiatan, ya udah dia mencoba untuk mencari aktivitas di PTS seperti itu. Itu banyak profesor-profesor itu yang saya kenal seperti itu. Jadi dia tidak memikirkan tentang bayaran dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penghasilan dosen ya, yang kita harus pahami untuk semuanya. Jadi ada gaji dan tunjangan lain. Nah, kalau sumber pembayaran, jadi penghasilan dosen itu kan dibayarkan oleh kementerian ya, ada juga PTN berbadan hukum dan penyelenggara dalam hal ini adalah PTS ya, selaku pemberi kerja sesuai dengan status kepegawaian dosen. Nah, gaji pokok ya, kita lihat di sini, jadi gaji pokok itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ASN dan ketentuan ketenagakerjaan dan di atas
kebutuhan hidup minimal ya untuk non ASN di PTS maupun PTNBH. Nah, itu di situ ada ketentuan ketenaga kerjaan. Artinya penghasilan dosen itu harus berdasarkan peraturan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Jadi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu menyebutkan sebenarnya kalau misalnya instansi, ya satu instansi itu tidak membayarkan sesuai minimal UMR, itu disebut dengan kejahatan. Katanya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya semua dosen, dan itu sebenarnya juga diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ya, bahwa penghasilan yang layak untuk dosen. Nah, pertanyaannya adalah apakah dosen di Indonesia itu, terutama untuk PTS, sudah memiliki penghasilan yang layak? Nah, itu yang patut harus diselesaikan sebenarnya oleh kementerian. Kemudian tunjangan melekat, jadi tunjangan yang melekat pada gaji seperti tunjangan keluarga, pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta penghasilan yang lain yaitu tunjangan khusus ya, meliputi tunjangan profesi, fungsional, khusus, kehormatan maupun maslahat tambahan. Nah, jenis-jenis tunjangan ya Bapak Ibu dosen tentunya sudah tahu ya, ada tunjangan profesi, tunjangan khusus, itu tunjangan khusus ini untuk daerah khusus ya. Kemudian tunjangan kehormatan dan tunjangan fungsional ya. Dalam hal ini adalah diberikan kepada dosen PNS dan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya kalau untuk yang tunjangan fungsional, maupun melekat pada jabatan fungsional yang diemban. Nah, selanjutnya itu adalah nah ini besaran dan penghentian tunjangan ya. Kalau yang dosen ASN biasa yang tidak berstatus sebagai guru besar atau profesor ya tentu dia mendapatkan 1 kali gaji pokok ya. Sedangkan untuk yang tunjangan kehormatan itu 2 kali gaji pokok ya, khusus untuk profesor. Dan ini semestinya harus sudah dinaikkan ya. Ini sudah lama sekali untuk yang tunjangan kehormatan ini hanya 2 kali gaji pokok itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2010. Jadi sudah cukup lama ini ya. Semestinya dengan beban kerja yang begitu berat ya, itu semestinya tunjangan kehormatan profesor itu harusnya sudah di atas dari 2 kali gaji pokok lah ya. Itu semestinya harus sudah dipikirkan seperti itu. Oke, jadi kemudian ada tunjangan khusus yang memang dikhususkan untuk daerah khusus ya. Nah, sedangkan untuk pembatalan tunjangan ini itu berkaitan dengan ketika misalnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen itu tidak bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Misalnya dalam pengisian LKD BKD kita itu tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ini persyaratan tunjangan profesi dan non ASN ya. Jadi yang menarik itu yang justru saya pertanyakan itu adalah pada poin terakhir itu ada untuk mendapatkan tunjangan setara 4E itu harus memenuhi persyaratan tambahan 200 angka kredit. Nah, pertanyaan 200 angka kredit itu kita berangkatnya misalnya dari mana gitu ya. Kalau misalnya skema loncat jabatan itu ditetapkan di sini ya, katakanlah kita mau berangkat dari lektor ke guru besar ya. Dan kita sebenarnya di dalam angka kredit kumulatif itu sudah melebihi katakanlah 1050 gitu ya. Kita punya angka kredit 1200 lah semacam itu. Apakah kita harus memenuhi persyaratan tambahan 200 angka kredit tersebut? Gitu. Mengingat kalau misalnya dilihat dari angka kredit kumulatifnya sudah sangat memenuhi gitu, bahkan melebihi gitu. Nah, ini yang saya tidak memahami dalam sistem yang di sini. Saya tolong dikoreksi kalau misalnya saya salah ya Bapak Ibu dosen ya. Kemudian untuk penghasilan dosen dan penghasilan yang lain, jadi ada persyaratan tambah pembayaran tunjangan profesi ya yang seperti yang kita dapatkan itu Bapak Ibu dosen. Kemudian ada kementerian itu memberikan tunjangan fungsional, dalam hal ini adalah ini ya, dosen PNS dan dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini untuk dosen non PNS di skip ya. Karena memang di Indonesia itu kan terjadi 2 kubu ya, antara dosen PNS dan non PNS gitu. Padahal tugas dan tanggung jawabnya sama ya. Kemudian dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk dosen pada saat berstatus sebagai dosen tidak tetap itu dapat diberikan tunjangan profesi setelah melakukan penyesuaian sertifikat pendidik untuk dosen. Untuk penghasilan dosen yang lain, tunjangan khusus, jadi kementerian itu memberikan tunjangan khusus kepada dosen yang bertugas pada perguruan tinggi ya yang berbeda di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini
semestinya juga yang di daerah khusus itu untuk tunjangan profesinya itu jangan 1 kali gaji pokok lah. Karena berat loh yang di daerah khusus ini dengan segala keterbatasan fasilitas dan lain-lain itu sulit bagi mereka untuk bisa bersaing dengan dosen-dosen yang berada di daerah-daerah yang memang fasilitasnya itu sangat mumpuni ya. Jadi misalnya tuntutannya harus ke jurnal internasional dan lain sebagainya, sangat sangat sulit untuk mencapai itu kalau misalnya fasilitas laboratoriumnya tidak mumpuni, fasilitas-fasilitas yang lain tidak terpenuhi juga. Jadi menurut saya untuk daerah khusus ini juga harus ditambah ya. Kemudian tunjangan khusus itu diberikan kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah penyelenggara pendidikan tinggi ya, dalam ini mungkin PTS ya, sesuai dengan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat atau ditugaskan oleh pemerintah pada perguruan tinggi daerah khusus. Nah, persyaratan pembayaran tunjangan khusus itu tidak sedang diberhentikan sementara di jabatan dosen dan belum memasuki batas usia pensiun dosen. Nah, selanjutnya itu penghasilan dosen untuk tunjangan kehormatan ya. Kalau tunjangan kehormatan kan profesor tadi kita sudah bahas, yaitu 2 kali gaji pokok ya. Jadi itu harus juga sudah dinaikkan lah, jangan 2 kali gaji pokok ya. Itu karena tugasnya juga berat itu profesor itu. Nah, selanjutnya itu adalah ketentuan peralihan. Jadi dosen ASN di PTS, kemudian perhitungan kinerja, kemudian profesor kehormatan, dan ini usulan kenaikan jabatan akademik tahun 2025 ya. Jadi usulan yang diajukan pada tahun 2025 itu tetap diproses, diputuskan berdasarkan Kepmen. Jadi tetap mengikuti Kepmen 63 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita tinggal menunggu juknis sebenarnya untuk yang ini. Nah, untuk penutup, jadi pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 44 tahun 2004 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi yang sudah diberlakukan itu adalah yang terbaru ini ya, Permendikbudristek Permendikti-Saintek nomor 52 ini. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.